kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya Kristiana Priskila Walintukan bersama teman saya Elvira Tumbal dan Desi Mairuma. Kelompok kami akan memaparkan tentang diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, serta luaran pada pasien dengan gagal jantung kongesif atau congestive heart failure yang kita kenal dengan CHF. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal beda 3 dari Nurse Adriani Natalia MK. Sebelum kita belajar tentang diagnosa keperawatan, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari CHF ialah suatu kondisi di mana jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh akan nutrisi dan oksigen secara adekuat. Ini merupakan anatomi dari jantung. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di samping, bagian-bagian dari jantung yang dapat kita pelajari secara seksama. Diagnosa yang kami angkat ada 3. Yang pertama, penurunan curah jantung. Pengertiannya yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Penyebabnya yaitu yang pertama, perubahan irama jantung. Yang kedua, perubahan frekuensi jantung. Yang ketiga, perubahan kontraktilitas. Yang keempat, perubahan preload. Dan yang kelima, perubahan afterload. Gejala dan tanda mayor, data subjektifnya yaitu perubahan irama jantung seperti palpitasi, perubahan preload seperti tanda-tanda lelah, perubahan afterload seperti dyspnoe, dan perubahan kontraktilitas paroksimal dyspnoe, ortopnoe, dan batuk. Data objektifnya yaitu yang pertama, perubahan irama jantung seperti bradikardi atau takikardi, gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi. Yang kedua, perubahan preload seperti edema, distensi vena jugularis, central venous pressure itu meningkat atau menurun, kemudian hepatomegali. Yang ketiga, perubahan afterload seperti tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perifer teraba, kapilari refill time lebih dari 3 detik, oliguria, warna kulit pucat, dan atau cyanosis. Yang keempat, perubahan kontraktilitas seperti terdengar suara jantung S3 dan atau S4. Luaran atau kriteria hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, palpitasi menurun, lelah menurun, dyspnoe menurun, dan paroksimal noctural dyspnoe, ortopnoe, dan batuk menurun. Intervensi keperawatan. Intervensi untuk yang observasi, yang pertama, identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung yang meliputi dyspnoe, kelelahan, ortopnoe, paroksimal noctural dyspnoe, dan peningkatan PVC. Yang kedua, identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung yang meliputi hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi ronhi basah, oliguria, batuk, dan kulit pucat. Dan yang ketiga, monitor tekanan darah. Yang keempat, monitor bunyi jantung. Intervensi keperawatan untuk yang terapeutik yaitu pertama, posisikan pasien semi-fowler atau fowler, yaitu dengan kaki ke bawah atau cari posisi nyaman. Dan yang kedua, berikan oksigen. Kemudian intervensi keperawatan untuk kolaborasi, kita kolaborasi untuk pemberian anti aritmia jika perlu dirujuk ke program rehabilitasi jantung. Diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas yaitu ketidakcukupan energi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebabnya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian kedua, tidak baring. Ketiga, kelemahan. Keempat, imobilisasi. Dan kelima, gaya hidup menonton. Untuk gejala dan tanda mayor, data subjektifnya pasien mengeluh lelah. Data objektifnya frekuensi jantung meningkat dari 20% saat beristirahat
kemudian gejala dan tanda minor, data subjektifnya dyspnea saat atau setelah beraktivitas, kemudian merasa tidak nyaman saat beraktivitas dan merasa lelah. Untuk data objektifnya, tekanan darah berubah dari 20% dari kondisi beristirahat. Kemudian gambaran EKG menunjukkan aritmia atau saat setelah beraktivitas. Kemudian gambaran EKG menunjukkan iskemia dan sianosis. Untuk luaran, keluhan lelah menurun, kemudian dyspnea saat atau setelah melakukan aktivitas menurun. Untuk intervensi keperawatan, observasi 1, identifikasi tingkat aktivitas, kemudian monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas, kemudian monitor tanda-tanda vital, kemudian terapeutiknya periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah beraktivitas, libatkan keluarga dalam pemenuhan aktivitas klinis sehari-hari, kemudian libatkan pasien dan keluarga untuk memantau kemajuan sendiri dalam beraktivitas. Untuk edukasi, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kemudian kedua, anjurkan klien istirahat untuk mengurangi kelelahan saat beraktivitas dan jelaskan metode pemulihan aktivitas sehari-hari. Pengertian dari hipervolemia adalah peningkatan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraseluler. Penyebab dari hipervolemia ada 5. Yang pertama, gangguan metabolisme regulasi. Kedua, kelebihan asupan cairan. Ketiga, kelebihan asupan natrium. Keempat, gangguan aliran balik vena. Kelima, efek agen farmakologis. Tanda dan gejala pada diagnosa hipervolemia dapat kita lihat pada tabel yang di samping. Tanda dan gejala mayor, ada data subjektif dan objektif. Selanjutnya, tanda dan gejala secara minor di tabel juga dapat kita lihat ada subjektif dan objektif. Untuk kriteria hasil yang kita harapkan, yang pertama, edema menurun, asites menurun. Intervensi keperawatan untuk diagnosa hipervolemia pada tabel di samping dapat kita lihat. Untuk intervensi observasi ada 4 poin yang dapat kita lakukan. Untuk terapeutik ada 2 poin yang dapat kita lakukan. Dan untuk kolaborasi ada 1 intervensi yang dapat kita lakukan. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 3 tentang gagal jantung kongestif. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Kami mohon saran dan kritiknya tentang video ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih.